Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirimkan kepada kami. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang belum subscribe, tolong untuk subscribe, klik like-nya itu, dan klik juga itu tanda lonceng, serta share ini dengan kepada teman saudara. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini untuk perkembangannya, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada pada rekening akun bank yang ada di bawah ini. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa menelpon Romo Yakobus, nomornya ada di sini. Dan juga kalau saudara ingin mengunjungi ibadah kami datang ke gereja kami, saudara bisa melihat nanti daftar daripada gereja-gereja kami yang di beberapa tempat. Dan kalau ada nanti seandainya saya memberikan pelajaran ini, lalu ada yang tanya tentang di mana untuk menemukan gereja kami, lalu ada yang jawab yang bukan namanya tidak terdaftar di situ, jangan ditanggapi, itu berarti bukan dalam persekutuan dengan saya. Dan saya minta saudara-saudara yang bukan dalam persekutuan saya jangan memanfaatkan pelayanan ini untuk keperluan saudara, kepentingan saudara. Mari kita berlaku agak etis ya, sebab ini adalah pelayanan kami. Jadi saudara jangan mendulang sesuatu yang saudara sendiri tidak melakukan apa. Jangan mendulang dari kolamnya orang. Ya, terima kasih. Baik, kali ini pertanyaan berasal dari pertanyaan yang banyak ini dari saudara Begu Ganjang dari Medan. Ini masih belum saya jawab semua sih, tapi ini ada pertanyaan lagi. Apakah di surga ada 2 tahta? Yang satu untuk Yesus dan satu lagi untuk Bapa. Sesuai kisah dalam kitab Wahyu. Saudara, tahta ini bukan artinya kursi, itu hanya simbol. Tahta ini melambangkan kekuasaan. Nah, kalau di surga ada 2 kekuasaan, berarti ada 2 Allah yang berbeda dong. Padahal kita mengatakan Allah satu. Allah hanya satu, hanya ada satu kekuasaan. Yang kekuasaan itu dimiliki oleh Bapa, tapi juga dimiliki oleh Firman dan Rohnya. Hanya ada satu kekuasaan yang dimiliki Bapa, tapi juga dimiliki Firman dan Rohnya. Meskipun Firman itu akhirnya turun menjadi manusia, Yesus Kristus, dengan dikorbankan di atas salib, dia berfungsi sebagai korban, sehingga dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai anak domba, sebab anak domba itu di dalam perjanjian lama adalah korban yang dikorbankan bagi penebusan manusia. Oleh karena itu waktu Yesus datang ke dunia dikatakan di dalam oleh Yohanes Pembaptis, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, lihatlah anak domba Allah. Dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ini mengingatkan kita akan anak domba Allah yang menjadi bagian daripada sistem korban di dalam perjanjian lama. Dan oleh karena itu dalam perjanjian baru, dengan matinya Yesus di kayu salib untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi orang banyak, ini bahasa korban. Coba kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya menjadi hamba. Itulah yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Ada hamba Tuhan yang menderita. Kalau usah dibaca, saudara baca sendiri nanti ya. Sekarang pajang itu, Yesaya 53. Dan juga di dalam Filipi dikatakan dia datang sebagai hamba. Makanya dikatakan aku datang bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Coba kita baca dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. 6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman Allah, dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah artinya bahwa keilahiannya yang dimiliki Allah itu juga dimiliki oleh dia sebagai firman gitu ya. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya Mengosongkan sendiri dirinya, terus dan mengambil rupa seorang hamba. mengambil rupa seorang hamba. Jadi dalam keadaan manusia dia mengambil rupa seorang hamba, maka dia mengatakan aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Coba kita baca di dalam judulnya aja, nggak usah dibaca ini, dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Judulnya aja. Hamba Tuhan yang menderita. Itu. Ini nubuat tentang Yesus semuanya dari pasal 2 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat yang ke-12. Itu adalah nubuat tentang Yesus, ya. Jadi ketika dia mengatakan aku datang bukan untuk melayani tapi bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dia menyatakan dirinya sebagai hamba yang merujuk kepada hamba Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya. Yang di sana dikatakan ayat pasal 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Jadi menunjukkan penyalipannya. Dia tertikam, terus dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Itulah penderitaannya di atas salib. Ya, terus ganjaran yang mendatangkan hajaran maksudnya mendatangkan keselamatan. Jadi ini berbicara tentang penebusan sebagaimana anak domba itu disembelih. Gambarnya Yesus ditikam. Itu darahnya tercurah bagi manusia di atas mezbah. Yesus pun begitu. Coba kita baca dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat 17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Mengapa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Mengapa bikin nyawa makhluk ada dalam darah? Dalam artian kalau orang nggak bisa darah mati, gitu kan? Kalau binatang nggak bisa darah juga mati. Maka nyawa makhluk ada pada darahnya. Kalau darahnya masih ada, ya masih hidup. Itu maksudnya gitu. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Nah, dalam sistem perjanjian lama, darah itu dicurahkan di atas mezbah sebagai apa? Untuk mengadakan pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian. Nah, dengan bahasa perjanjian lama inilah, kalau kita kembali kepada Markus pasal 10 ayat 45, kita baca. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan jadi benar menjadi hamba. Padahal hamba dalam Yesaya tadi, hamba yang akan dipukul, yang akan diajar, ditikam sekali itu kan. Jadi ini gambaran daripada anak domba yang di dalam Imamat 17 ayat 10 tadi. Terus? Dan untuk memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya. Nyawanya itu ada di mana? Di dalam darahnya. Artinya dia mencurahkan darahnya. Kapan? Waktu disalib. Terus? Menjadi tebusan. Oleh karena itu dia disebut anak domba. Karena ini dikatakan dia datang sebagai hamba, memberikan nyawanya untuk tebusan. Itulah domba korban di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya penyaliban Kristus itu dianggap sebagai penyembelian anak domba Paskah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Terus? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita telah disembelih. Waktu dia disalibkan itu, dia berfungsi sebagai anak domba. Yang disembelih bagi apa tadi? Bagi penebusan manusia. Jelas ini ya. Jadi itu artinya anak domba ya, bukan artinya ada domba, ada kambing gitu dia digusur itu enggak. Itu simbolisme. Ya. Selanjutnya, anak domba ini kok sampai ke surga? Ya, anak domba ini bangkit, ya kan? Setelah dikorbankan, dia bangkit pada hari ketiga. Setelah dia bangkit pada hari ketiga, tubuh yang tadinya jadi anak domba, artinya jadi korban, itu dibawa ke surga. Terus kan? Dengan Kristus naik ke surga. Nah, di surga sana, dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Kita baca Matius pasal 18 Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Nah, kuasanya milik siapa kalau begitu? Miliknya Bapa.
diberikan kepada Yesus, apa Bapa tidak punya kuasa? Enggak, berarti kuasa yang sama. Berarti ada satu kuasa. Ya kan? Kita baca juga di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, sebab telah diserahkan kepadaku. Baca lagi yang baik. Semua telah diserahkan kepadaku. Baca lagi dari atas. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Nah, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kalau semua telah diserahkan pada Kristus, pada firman jadi manusia, apa Bapa tidak punya apa-apa? Bukan itu. Artinya diserahkan untuk dimandatkan, untuk dilaksanakan, untuk dijalankan oleh Kristus. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Engkau memberikan kuasanya, kuasa atas segala yang hidup. Apa kalau gitu Bapa sudah tidak punya kuasa atas yang hidup? Bukan. Artinya kuasa mengatasi yang hidup itu diberikan untuk dijalankan oleh Kristus, oleh Bapa. Bapa tetap mempunyai kuasa itu. Kalau gitu ada berapa kuasa? Ya satu. Jelas? Yang kuasa itu miliknya Bapa, yang menjalankan adalah firman adanya itu, Kristus, anak domba itu. Berarti kalau gitu, kalau kuasa itu lambangnya adalah tahta. Di surga ya nggak ada dua tahta, ya satu. Ya, coba kita baca Wahyu pasal 4 ayat yang kedua dan 3. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta. Sebuah tahta. Ya, terus? Terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Itu gambaran Allah itu sendiri, ya terus? Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan itu mirip seperti yang dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 1 ayatnya 26-28. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta. Ada tahta, ya terus? Ya. Yang kelihatannya seperti permata lazurit. Ya. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti rupa manusia. Ini yang dikatakan di sini seorang berarti bukan betul-betul manusia, seperti rupa manusia. Terus? Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi. Seperti busur pelangi. Yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Nah, kita bandingkan penampakan yang di dalam Yeskiel itu dengan Wahyu ini. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Iya dah? Jadi penglihatan yang sama. Nah, namanya penglihatan ya. Kita jangan ambil literal. Allah rupanya kayak gitu. Ya enggak, Allah itu udah berupa. Dia bisa dilihat oleh manusia. Ini namanya penglihatan. Dan hanya ada satu tahta. Coba kita baca lagi ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta. Sebuah tahta, bukan dua buah tahta. Nah, di tahta yang sama ini akhirnya, ketika penglihatan ini berkembang, maka kita baca ayat 3. Mulai ayat 2. Pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya,
Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Menang dari kematian maksudnya ya. Terus? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak domba ini berdiri di tengah-tengah tahta. Tahta yang mana? Tahta yang disebut di pasal 4 itu. Ayat yang kedua itu. Terus baca. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta. Sebuah tahta. Berarti ada berapa tahta? Satu. Di samping ada yang seperti serupa, apa itu namanya, seseorang yang serupa seperti manusia. Di tahta yang sama, di tengah-tengahnya itu anak domba. Ini simbol bahwa kuasa Bapa yang satu itu diserah kuasakan kepada Kristus, kepada anak domba itu. Oleh karena itu tidak ada dua tahta di surga. Mungkin yang menjadi bingung adalah Wahyu 22. Kelihatannya ada dua, ya. Ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Perhatikan. Kelihatannya dua ya. Tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sebelum kita ke bahasa aslinya, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin sudah langsung tahu maknanya ini ya, kalau saudara tahu bahasa Inggris. And he showed me. Dan dia menunjukkan kepadaku a pure river of water of life. Suatu sungai dari air yang hidup, yang murni, yang jernih. Clear as crystal, jernih seperti kristal. Proceeding from the throne. Keluar dari tahta, bukan thrones pakai S. Kalau S itu ada dua, ada banyak. Ini throne cuma satu. Proceeding from the throne of God and of the Lamb. Tahta yang keluar, tahta daripada Allah dan daripada anak domba. Jadi tahtanya cuma satu, bukan dua. Dan itu juga dalam bahasa aslinya jelas makin jelas gitu dalam bahasa aslinya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-1 di dalam bahasa aslinya. Ke ediksen me, dan dia menunjukkan padaku potamon idatos, sungai dari air zois kehidupan, lambron os kristalon, bersinar atau memancar seperti kristal, ekporevomenon, yang keluar tu throne, dari tahta satu, ke tu theo, dari tahtanya Allah, ke dan tu arniu, dan nya, anak domba. Jadi tahtanya satu, tapi dimiliki oleh Allah dan anak domba itu. Jadi di surga tidak ada dua tahta. Karena tahta itu simbol kemuliaan. Timbul kekuasaan. Sebab kalau ada dua tahta berarti ada dua kekuasaan, berarti ada dua Allah. Gitu kan? Jadi jelas kalau gitu, di dalam surga itu tidak ada dua tahta. Jadi kalau saudara Gregor Kanjeng mengatakan sesuai kisah dalam kitab Wahyu, enggak sesuai, di dalam kitab Wahyu pun enggak sesuai. Gitu. Terjemahan bahasa Indonesia itu tidak tepat ya. Yang mengatakan
keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu bukan. Keluar daripada tahta Allah dan daripada anak domba itu. Tahtanya ini miliknya Allah dan anak domba, karena kepada anak domba, kepada Kristus telah diberikan segala kuasa. Jelas ya? Saya kira itu yang dapat saya jawab untuk saudara Beku Ganjang. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.